Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan membawakan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di kelas 6 ini Bapak akan membawakan bidang studi IPA, tapi masih berkaitan dengan tema. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sama-sama kita ketahui anak-anak Bapak semuanya, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Tujuan dari makhluk hidup untuk berkembang biak adalah untuk melestarikan spesiesnya ataupun jenisnya agar tidak punah. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Secara generatif berarti perkembangbiakan itu terjadi melalui proses perkawinan ataupun penyerbukan. Sementara secara vegetatif itu tidak melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, di sini yang kita bahas adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami tumbuhan berbiji. Ya. Kemudian penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada bunga. Penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan. Jika pembuahan berhasil, maka biji akan terbentuk. Biji menghasilkan calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga. Disinilah proses terjadinya peristiwa pembuahan ataupun peristiwa penyerbukan pada tanaman berbiji. Bagian-bagian dari bunga itu sendiri itu ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Kemudian ada kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Ada kepala sari dan benang sari. Nah, alat kelamin jantan pada bunga yaitu benang sari, sementara alat kelamin betina pada bunga yaitu kepala putik. Nah, cara penyerbukan ada 4, yaitu penyerbukan secara sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang serta penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu berarti apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi prosesnya masih di satu bunga itu. Sementara penyerbukan tetangga yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Jadi dalam satu tanaman ada bunganya. Nah, benang sari dari bunga yang lain itu jatuh ke kepala putik bunga di sebelahnya, masih di pohon yang sama. Sementara penyerbukan silang yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tapi masih satu jenis tumbuhan. Yang terakhir penyerbukan bastar yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun varietesnya berbeda. Nah, jadi itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, dari tayangan video yang sudah kalian tonton ini, coba kalian jawab 3 pertanyaan dari Bapak.
Yang pertama, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak. Kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif. Yang ketiga, tuliskan 5 jenis tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Tuliskan jawabanmu pada buku latihan, kemudian kirimkan jawabanmu ke Bapak melalui WhatsApp pribadi. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, mudah-mudahan corona segera berlalu. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.